Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat dan semua saudara-saudara seiman dimuliakan Allah. Alkisah di suatu kerajaan ada seorang raja yang mempunyai perdana menteri yang sangat alim, matang dalam bertauhid. Bahkan sang raja ketika ada permasalahan apapun pasti berkonsultasi dengan perdana menteri ini. Suatu ketika sang raja ini terkena musibah, jemarinya terputus. Ketika berlatih pedang ternyata kena jemarinya, putus jemarinya. Bertanyalah sang raja kepada perdana menteri yang alim tadi, "Wahai perdana menteri, apa ini? Apa ini hikmah di balik semua ini? Kenapa tangan saya terputus?" "Wahai sang raja, itulah yang terbaik untuk engkau." Tapi sang raja tidak bisa menerima jawaban dari perdana menteri. Justru sontak marah sang raja. "Kau bilang tanganku terputus, jemariku terputus. Ini terbaik untukku, wahai perdana menteri." "Para prajurit, tangkap perdana menteri, masukkan ke dalam jeruji. Penjarakan dia." Tapi lagi-lagi orang yang alim selalu berhusnuzon kepada Allah. Bahkan perdana menteri ini berkata, "Inilah yang terbaik bagiku." Di penjara, tapi dia tetap berkata, "Inilah yang terbaik bagiku." Maka singkat cerita, sang raja ini berburu ke suatu hutan dan mengajak beberapa prajurit. Di hutan itu bertemu dengan orang-orang pedalaman yang menyembah dewa. Maka ditangkaplah semua prajurit dan sang raja ini ditangkap oleh orang-orang tersebut, pedalaman tersebut. Kebetulan mereka menyembah dewa dan itu adalah waktu untuk memberikan sesajen, memberikan tumbal kepada dewa tersebut. Diikatlah para prajurit itu dan disembelih satu persatu. Terakhir raja yang mau disembelih, dilepaskan ikatan tangannya dan mau disembelih. Tapi ketika mau disembelih, orang yang mau menyembelih melihat jemari sang raja sudah terputus. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata sang raja dilepaskan oleh orang-orang tersebut karena dianggap tidak pantas menjadi sesajen, menjadi tumbal yang akan dipersembahkan kepada para dewa. Karena cacat, dilepaskanlah sang raja. Kembali sang raja ke kerajaannya sambil berpikir, "Oh, ternyata benar apa yang dikatakan perdana menteri." Sampai ke kerajaan, dilepaskanlah perdana menteri dan ditanya, sebelumnya, "Berterima kasih sang raja, berterima kasih. Saya terima kasih kepadamu atas nasihatmu. Ternyata benar apa yang kau ucapkan. Jemariku putus adalah yang terbaik bagiku. Tapi kenapa engkau kupenjarakan? Kau bilang itulah yang terbaik untukmu." Perdana menteri menjawab, "Wahai raja, aku di penjara adalah yang terbaik untukku. Kenapa? Jikalau saya tidak engkau penjarakan, otomatis saya juga ikut berburu bersamamu. Itu berarti saya juga akan disembelih oleh orang-orang pedalaman itu. Maka bersyukur saya engkau penjara, maka saya tidak jadi ikut disembelih." Masya Allah, hadirin jamaah, sahabat-sahabat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Apapun keadaan kita,
sebaiknya kita jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Itu bukti kita tidak bisa menerima takdir yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Bukankah Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang tidak kau sukai itu justru baik bagimu. Kebalikan, bisa jadi apa yang kau sukai justru tidak baik bagimu. Allah Maha Tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui sama sekali. Apapun yang terjadi kepada kita saat ini, mungkin keadaan kita sangat sulit, kekurangan, ketakutan, terjadi fitnah di sana sini, kriminal semakin melonjak. Ya Allah ya Karim, tapi tetaplah berbaik sangka. Orang yang bertauhid tinggi akan selalu berbaik sangka kepada Allah dan tidak akan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan tetangga, menyalahkan atasan, bahkan menyalahkan pemerintah. Ini adalah proses pendewasaan kita sebagai hamba Allah. Semoga dengan ini tauhid kita semakin matang. Semoga dengan ini kita semakin diberikan kekuatan iman dan ketakwaan untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang lebih besar. Bukankah tanda-tanda hari kiamat yang besar belum satu pun yang muncul? Itu berarti akan lebih dahsyat lagi setelah corona ini. Yuk, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan jangan pernah menyalahkan siapapun, karena itu bukti bahwa tauhid kita masih cetek, tauhid kita masih rendah. Bagaimana dengan ujian setelah ini yang lebih besar? Kalau kita masih mau menyalahkan orang lain, pihak lain, justru seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Muhasabatun nafsi di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, tingkatkan keimanan kita agar menjadi pribadi yang lebih matang dalam keimanan, ketakwaan, dan tauhid. Amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan bisa selamat dalam mengarungi fitnah-fitnah akhir zaman ini. Demikian, semoga menjadi nasihat untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.